Assalamualaikum dan sanak sadionyo, bertemu lagi di channel Uni. Nah, kali ini Uni mau berbagi resep membuat mie rebus atau mie habis khas Pariaman. Sedikit berbeda dengan mie rebus biasa karena mie rebus ini menggunakan bumbu kering atau rempah-rempah dan rasanya pun sangat enak atau sangat lama. Bagaimana caranya? Yuk langsung kita ikutin video berikut. Ini dia dan sana semua bahannya. Daging sapi khas dalam sebanyak 1/4 kilo. Nanti kita akan rebus dan kita potong tipis-tipis. Timun 3 buah, Uni potong seperti ini ya. Kentang 2 buah yang sudah direbus dan dipotong-potong juga. Toge secukupnya yang direbus juga. Kemudian bahan utamanya adalah mie kuning pipih. Uni menggunakan merek ini ya. Kalau di sini, kalau di Padang banyak kok mie kuning pipih ya. Untuk bumbu yang akan kita haluskan, jahenya 1 ruas atau kira-kira sebesar ini ya di sana. Bawang merahnya 8 siung, bawang putihnya 2 siung. Ini ukurannya besar ya. Kalau kecil bisa 4. Kemudian kembang lawang atau pekatnya 1 buah. Kayu manisnya kira-kira sebesar ini 2 atau 3 cm. Kapulaganya 1 butir. Kemudian buah palanya setengah buah. Di sini juga ada asam jawa kira-kira 1 sendok makan, kemudian kecap manis 2 sendok makan. Daun bawang yang sudah diiris-iris kira-kira 2 batang, kemudian seledri 2 batang yang Uni potong-potong besar. Air kita gunakan nanti secukupnya. Kemudian garam dan kaldu jamur juga secukupnya. Tak lupa juga kita menggunakan cabai giling halus kira-kira 2 sendok makan atau 10 buah cabai merah keriting yang sudah dihaluskan atau sesuai selera ya. Kemudian kerupuk merah kita siapkan juga secukupnya. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan merebus dulu mie. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan air secukupnya ke dalam panci, kemudian panaskan. Setelah air lumayan panas, kita masukkan mie kuning pipih dan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini gunanya agar mie kita tidak berdempet. Masak mie ini sampai lunak atau sampai matang, dan jika mie ini sudah lunak, langsung saja angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan merebus daging. Masukkan daging ke dalam panci, kemudian tambahkan air secukupnya sampai daging terendam air. Kita masak daging ini sampai matang. Dan selagi kita merebus daging, kita haluskan dulu bumbunya sana. Masukkan jahe ke batu lado atau bisa juga di blender ya dan sana. Tambahkan sedikit garam. Tambahkan bawang putih, dan tambahkan juga bawang merah. Bawang merah ini kita giling kasar saja. Dan terakhir jangan lupa untuk menggeprekkan buah pala. Ini agak aromanya keluar dari sana. Sekarang bumbu ini kita sisihkan dulu. Kita lihat daging yang sudah kita rebus tadi. Daging ini sudah berbusa ya di atasnya di sana. Langsung kita buangkan saja busanya ini. Kalau tidak daging kita ini nanti akan amis. Setelah itu tutup dan masak daging ini sampai setengah matang. Segini cukup ya di sana. Ini sudah setengah matang, kita langsung matikan api dan pindahkan daging ini ke piring saji. Dan adapun air rebusan dari daging ini atau air kaldu ini jangan dibuang ya di sana. Kita akan gunakan untuk kuah mie kita nanti. Kemudian kita potong-potong tipis daging yang sudah kita rebus tadi. Usahakan tipis ya di sana. Dia semakin tipis akan semakin bagus. Dagingnya terlihat memang masih merah ya di sana, masih mentah. Nah, nggak perlu khawatir, daging ini kita rebus setengah matang ini agar memudahkan kita saja untuk memotongnya. Nanti daging ini akan kita proses kembali.
Dan jika sudah terpotong semua, maka kita akan menggoreng daging sapi ini sebahagian. Kita panaskan minyak secukupnya di kuali. Setelah minyak ini panas, masukkan daging sebagian dan sebagian lagi kita tinggalkan untuk kita masukkan ke dalam kuah mie. Kita masak daging ini sebentar saja ya Donsana, sampai dia berwarna kecoklatan, karena jika terlalu lama akan mengakibatkan daging ini menjadi keras atau alot. Nah, segini nih udah cukup Donsana, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya kita akan langsung meracik kuah minyak dulu. Kita masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Kita tumiskan dulu semua bumbu kering ya Donsana. Ini agar aromanya lebih keluar. Setelah aromanya keluar, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumiskan juga sebentar. Kemudian masukkan cabai giling kita tadi. Uni memasukkan 2 sendok makan agar bisa dimakan juga oleh anak-anak ya Donsana. Tapi jika Sanak suka pedas, bisa ditambahkan lagi cabai gilingnya sesuai selera, atau mau ditambahkan merica bubuk juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita masukkan air, tapi Uni mohon maaf ya, Uni lupa mengonkan kameranya. Uni menambahkan 900 ml air. Kemudian tambahkan 2 centong sayur air kaldu rebusan daging kita tadi ya. Ini agar kuahnya lebih harum. Masukkan juga asam jawa kita tadi dan juga kecap manis. Kemudian masukkan irisan daun bawang dan irisan daun seledri. Irisan daun bawangnya Uni sisakan sedikit buat taburan ya Donsana. Beri garam setengah sendok makan dan kaldu jamur secukupnya. Garam dan kaldu jamur ini kalau kurang bisa Sanak tambahkan sesuai selera ya. Kemudian setelah air ini mendidih, baru kita masukkan daging setengah lagi yang kita sisakan tadi. Kita masak air ini atau daging ini sampai matang ya Donsana, sampai daging ini bisa kita suwir-suwir. Itu berarti daging ini sudah matang. Nah, seperti ini artinya daging ini sudah matang. Sudah boleh kita matikan api. Dan sekarang sudah boleh kita sajikan. Masukkan kentang yang sudah kita rebus tadi ke dalam piring saji. Tambahkan potongan timun. Tambahkan toge yang sudah direbus dan masukkan mie kuning pipih di atasnya. Dan terakhir siram dengan kuah daging. Tapi Uni mohon maaf sekali lagi ya Donsana, Uni lupa mengonkan kameranya. Maklumlah Donsana, membuat video ini sambil memasak, jadi kadang-kadang ada saja bumbunya yang lupa, kadang kameranya belum di on. Dan tambahkan juga daging yang sudah kita goreng tadi ya. Kemudian terakhir tambahkan kerupuk merah atau kerupuk sirah. Nah, ini dia Donsana, mie abuh atau mie rebus Pariaman kita sudah masak, sudah boleh kita nikmati. Kita akan coba dulu Donsana gimana rasanya. Apakah mie ini enak yang kita buat ini atau gimana ya rasanya, kita coba review dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Enak. Apanya yang enak? Kuahnya itu rasanya pedas-pedas asam dan bau rempah keringnya itu wangi sekali ya. Harum banget. Mie-nya lembut, sayurannya segar dan dagingnya tidak keras. Dan kalau kita perhatikan sekilas penampakannya seperti soto ya Donsana. Tapi sayang kalau soto kan nggak memakai timun ataupun toge yang direbus dan juga kentang yang direbus, melainkan memakai perkedel ya. Kita tahu sendiri soto Padang kayak gimana, rasanya juga enak. Dan ini kayaknya perpaduan soto dan juga mie rebus gitu. Jadi rasanya benar-benar unik, luar biasa. Dan mie rebus ini kita taburkan daging juga di atasnya ya. Jadi rasanya benar-benar unik
Sesuatu yang patut dicoba dan rasanya sangat luar biasa. Dan bagi rencana Uni yang mau membuat di rumah, silakan ya, bahan dan resep sudah Uni sebutkan. Selamat mencoba. Oke, makasih Dunsana Allah menonton video ini. Bertemu lagi dengan video ini selanjutnya. Bagi Dunsana yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekian saja resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.